Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Wabarakatuh dan selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Bagaimana keadaan hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh kita kelas. Silakan kita kelas, Mario. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelumnya saya absen dulu untuk melihat siapa-siapa yang tidak masuk hari ini. Aulia Nisa Guru Akhir, Fatma Sari Zakaria, Hadir, Bu. Maria Pris Mirakel Zabuna, Hadir, Bu. Nikawati Haji, Hadir, Bu. Firwan Sayamin, Hadir, Bu. Ian Adrian, Hadir, Bu. Fahdia Santoso, Hadir, Bu. Muhammad Safi Syah Pahlevi, Hadir, Bu. Wahab Bustam Aulia. Hadir, Bu. Lagi batuk. Wahab, soalnya agak serak-serak. Nanti banyak minum vitaminnya, Vera. Banyak minum vitaminnya, Wahab. S. Wongso Sumito, Sakit, Bu. Hadir, Bu. sakit. Hadir. Yuliana Bane. Hadir, Bu. Jadi untuk kelas 12 MIPA 1 yang tidak hadir satu orang, Yuyun, keterangannya izin. Baik. Coba kalian perhatikan gagang sapu yang saya pegang. Gagang sapu ini terbuat dari besi. Nah, apa yang Anda lihat keadaan benda ini? Berkarat, Bu. Berkarat. Iya, Bu. Bagaimana Anda bisa mengetahui kalau benda ini dia berkarat? Karena Kecoklatan. Ya betul. Ada yang tahu kenapa dia berubah menjadi warna coklat? Aulia? Gagang sapu berubah menjadi coklat karena terjadi reaksi oksidasi, Bu. Ya betul sekali, terjadi reaksi oksidasi oleh udara. Ya, karena di udara mengandung oksigen sehingga menyebabkan benda yang terbuat dari besi, contohnya gagang sapu ini, dia menjadi berkarat. Ya baik. Jadi hari ini kita belajar tentang fenomena-fenomena reaksi redoks yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Di mana saya sudah memberikan kalian tugas kelompok yang sudah dikerjakan di pertemuan sebelumnya, yaitu ada kelompok 1 tentang
pada pencoklatan buah apel maupun perkaratan pada paku. Perlu Anda ketahui dalam pembelajaran ini ada 3. Penilaian pertama adalah penilaian pengetahuan, yaitu dilihat dari hasil laporan yang Anda buat dan juga LKPD. Yang kedua, penilaian keterampilan. Itu saya lihat dari hasil kalian mengedit video praktikum kalian dan menanggapi hasil dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Dan yang ketiga adalah penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini ada 2, yaitu dari saya sendiri, bagaimana Anda keaktifan kalian dalam berdiskusi nanti, dan penilaian antar teman. Jadi tolong Anda isi, nanti saya bagi lembar penilaian sikap. Berikut, sebelum memulai diskusinya, kalian perhatikan dulu tentang konsep reaksi reduksi oksidasi. Mungkin Anda sudah mempelajari materi ini pada pertemuan yang pertama, yaitu tentang lebih ke penentuan bilangan oksidasi. Nah, reaksi redoks itu ada 3. Yang pertama, pengikatan oksigen, di sini disebut reaksi oksidasi, dan pelepasan oksigen, reaksi reduksi. Yang kedua, pengikatan elektron, terjadi reaksi reduksi, dan pelepasan elektron, terjadi reaksi oksidasi. Dan konsep yang ketiga, yaitu kenaikan bilangan oksidasi, terjadi reaksi oksidasi, dan penurunan bilangan oksidasi, terjadi reaksi reduksi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham tentang 3 konsep reaksi redoks? Nanti dari hasil praktikum kalian, nanti Anda lihat apakah praktik kalian termasuk reaksi reduksi atau oksidasi, atau terjadi langsung kedua reaksi, yaitu reduksi dan oksidasi. Paham? Paham. Silakan, karena kelompoknya saya sudah bagi pada pertemuan sebelumnya di Google Classroom. Jadi sekarang kalian duduk berdasarkan kelompok. Silahkan. Gimana kelompok 3? Di dalam diskusi kelompok, kalian akan membahas tentang LKPD. Jadi tolong kalian baca petunjuk dalam pengisian LKPD. Yang kedua, kalian membuat laporan praktikum. Jadi di sini saya sudah sediakan di halaman belakang LKPD ada kertas kosong. Jadi kalian menuliskan hasil laporan praktikum di bagian halaman terakhir. Dan berikut, jangan lupa kalian isi penilaian sikap antar kelompok kalian. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah paham? Paham, Ibu. Iya. Jadi langsung saja saya bagi LKPD. Jadi tolong diisi depannya judul praktikum dan nama kalian.
Jadi saya juga akan bagi ini sebagai referensi kalian dalam diskusi membahas laporannya. Silakan berdiskusi, saya beri waktu 30 menit. Setelah Anda membahas LKPD, kalian akan mempresentasikan di depan dan juga video yang telah kalian buat. Oke, silakan. Selain bahan ajar yang saya bagi, kalian juga bisa cari referensi di internet. Udah ada M Safi. Saya minta keaktifan kalian dalam berdiskusi karena saya juga akan menilai sebagai bagian daripada penilaian keterampilan. Gimana Mario? Ada yang ditanyakan? Yang bagian kedua ini Anda berdiskusi menjawab permasalahan ini. Oke, ada. Jadi, ada dua permasalahan. Oke, jadi bagian kedua ini Anda mencari solusi atas permasalahan pada poin yang pertama. Sudah? Ya, silakan. Jadi kalian bisa cari di internet. Ya. Ya. Baca poin-poin ini. Tahap 1. Ini baca bisa. Ada masalah tidak ada masalah pelaksanaan tertib kamu tidak ada masalah berikut baik, karena waktu sudah 30 menit berlalu, apakah semua kelompok sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Ya. Jadi kita mulai mempresentasikan hasil
Siap, Ya. Bu. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kami akan mempresentasikan hasil LKPD kami dan video praktikum kami. Dan saya juga akan memperkenalkan teman-teman saya yang ada di sebelah kiri saya. Teman saya Dan saya Rikawati Haji sebagai notulen dan teman sebelah kiri saya Fatmasar Zakaria sebagai pemateri dan teman di sebelah kiri saya Aulia Nisa Gorahe sebagai ketua kelompok. Oke, saya persilakan juga kepada pengajar untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD kami. Judul praktikum reaksi oksidasi pada buah apel. Kami dari kelompok 1. Nama-nama anggota kelompok. Yang pertama ketua kelompok Aulia Nisa Gorahe. Anggotanya yang pertama Fatmasar Zakaria, Rikawati Haji, dan Yuliana. Petunjuk LKPD. Setelah menonton video dari Google Classroom, ini hasil diskusi kami, hasil diskusi LKPD kami. Yang pertama, tahap pembelajaran. 1. Reaksi redoks apa yang terjadi pada buah apel setelah dibelah. 2. Apa pengaruh rendaman air jeruk terhadap buah apel setelah dibelah. 3. Bagaimana persamaan reaksi redoks pada buah apel. Yang kedua, tahap mendesain perencanaan proyek. 1. Reaksi redoks yang terjadi pada buah apel setelah dibelah adalah reaksi oksidasi karena adanya pengikatan oksigen oleh zat-zat yang ada dalam buah apel yang sudah dibelah atau diiris. 2. Pengaruh irisan buah apel terhadap perendaman jeruk nipis, yaitu mencegah apel berubah warna coklat dan terjadinya oksidasi karena jeruk nipis mengandung asam sitrat yang merupakan antioksidan yang efektif. 3. Tahap menyusun jadwal. A. Uraian kegiatan. Kelompok 1 melakukan kegiatan praktikum sederhana reaksi redoks dengan judul reaksi oksidasi pada irisan buah apel, sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh guru kami dengan tujuan 1. Mengamati terjadinya reaksi redoks pada irisan buah apel. 2. Mengetahui pengaruh penambahan larutan jeruk nipis pada irisan buah apel. Prosedur kegiatan praktikum berdasarkan literasi internet dan video YouTube yang sudah dibagi oleh guru melalui Google Classroom. B. Uraian kegiatan. 1. Mengkaji literasi yang mendukung praktikum kami, yaitu referensi internet. 2. Mendiskusikan dengan teman kelompok tentang teknis pelaksanaan praktikum. 3. Mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum. 4. Melaksanakan praktikum dan tidak lupa mendokumentasi dalam bentuk video. 5. Mempresentasikan di depan kelas. C. Waktu dan tempat pelaksanaan. Hari atau tanggal hari Minggu tanggal 25 Juli 2021. Waktu 11.00 waktu Indonesia Timur. Tempat rumah. D. Metode atau cara pelaksanaan. 1. Membuat larutan jeruk nipis. 2. Memotong buah apel menjadi 2 bagian dan diberi perlakuan. 1 bagian apel dibiarkan dalam keadaan terbuka selama 30 menit. Bagian lainnya direndam dalam larutan jeruk nipis selama 30 detik, lalu biarkan di udara terbuka selama 30 menit. Lalu mengamati perubahan warna pada irisan buah apel.
Alat atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk praktikum. 1. Alat, pisau, gelas plastik, dan sendok. Bahan 1. Buah apel, 2. Air, 3. 5 buah jeruk nipis. Laporan hasil praktikum reaksi oksidasi pada irisan buah apel. 1. Pendahuluan. 1.1 Tujuan dari dilakukan praktikum ini adalah 1. Mengamati terjadinya reaksi redoks pada irisan buah apel. 2. Mengetahui pengaruh penambahan larutan jeruk nipis pada irisan buah apel. 1.2 Metode kerja. A. Alat yang dibutuhkan dalam praktikum ini adalah pisau, gelas plastik, dan sendok. B. Bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini adalah 1 buah apel, air, dan 5 buah jeruk nipis. C. Cara kerja. 1. Membuat larutan jeruk nipis. Menyiapkan gelas berisi air, kemudian peras sekitar 4-5 jeruk nipis dan diaduk sampai merata. 2. Memotong buah apel menjadi 2 bagian dan diperlakukan sebagai berikut. A. 1 bagian irisan apel dibiarkan dalam keadaan terbuka selama 30 menit. B. Bagian lainnya direndam dalam larutan jeruk nipis selama 30 detik dan kemudian dibiarkan terbuka selama 30 menit. Warna pada irisan buah apel pada 2 perlakuan tersebut. Perlakuan yang pertama, dibiarkan terbuka, perubahan warna. Dalam menit ke-0 warnanya putih. Perlakuan kedua, direndam dengan larutan vitamin C. Perubahan warna dalam menit ke-0 berwarna putih. Dalam menit ke-30 berwarna putih. Reaksi yang terjadi, tidak terjadi reaksi oksidasi. 2.2 Pembahasan. Pada praktikum sederhana tentang reaksi redoks pada irisan buah apel dilakukan dengan 2 perlakuan yang berbeda, yaitu dibiarkan dalam keadaan terbuka dan direndam dengan larutan jeruk nipis. Pada perlakuan pertama, setelah dibiarkan selama 30 menit, lama-kelamaan irisan apel tersebut terjadi perubahan warna dari warna putih menjadi kecoklatan. Ini adalah bukti terjadinya peristiwa oksidasi antara zat-zat dalam buah apel oleh oksigen di udara. Sedangkan pada perlakuan kedua, direndam larutan jeruk nipis selama 30 detik dan kemudian dikeluarkan dan didiamkan selama 30 menit. Irisan apel tersebut tidak mengalami perubahan warna, tetap berwarna putih sehingga tidak terjadi reaksi oksidasi karena larutan jeruk nipis mengandung asam sitrat yang merupakan yang efektif. Sekian hasil diskusi LKPD kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk berikutnya untuk pemaparan video praktikum kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adikawati Hadi, saya Ulen Caturahir, dan saya Baskara Sekania. Kami dari kelompok 1 akan melakukan praktikum sederhana reaksi redoks terhadap buah apel.
memperkenalkan video. Untuk itu, saya memberi kesempatan kepada kelompok 2 dan kelompok 3. Apa ini mau bertanya atau belum paham? Oke, kami persilakan kepada kelompok 3. Baik, perkenalkan nama saya Fadil Santoso, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, enzim apa yang terkandung dalam buah apel sehingga terjadi reaksi oksidasi? Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Berdasarkan referensi yang kami cari, yang kami sudah baca, bahwa dalam buah apel terdapat enzim polyphenol oxidase. Dan saat kita memotong buah apel, lalu daging buahnya terkena oksigen, maka enzim tadi akan menghasilkan senyawa fenolik dalam jaringan apel berubah menjadi ortopoinon. Ketika apel terkena sayatan, maka enzim akan bereaksi dengan udara sehingga warna apel menjadi kecoklatan. Nama enzimnya yaitu enzim polyphenol oxidase. Sekian. Oke, bagaimana untuk kelompok 3? Jawabannya jelas? Saya akui jawabannya sangat jelas. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang kami ingin presentasikan. Sekian dan terima kasih. Baik, tepuk tangan buat kelompok 1. Berikut saya persilakan kepada kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi LKPD dan video praktikum. Silahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama saya sebagai moderator Ian Adrian. Baik, saya akan memperkenalkan teman saya, yaitu Mario Zaguna sebagai pemateri. Dan di sebelah kiri Mario yaitu Firlan Sailmin sebagai penatolen. Demikian perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya akan saya alihkan ke pemateri. Kepada pemateri dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya sebagai pemateri akan memaparkan hasil LKPD kami dengan judul praktikum reaksi redoks pada baterai dan penambahan vitamin C pada betadin. Kami dari kelompok 2. Yang pertama, tahap penentuan pertanyaan mendasar. Di sini setelah menyimak tayangan video, pertanyaan esensial yang kami kemukakan adalah reaksi redoks apa yang terjadi pada percobaan 1 pada baterai dan percobaan 2 pada penambahan vitamin C pada betadin. Yang kedua, apa fungsi larutan garam terhadap reaksi redoks pada baterai. Yang ketiga, mengapa vitamin C dapat menjernihkan kembali air setelah ditambahkan betadin yang menyebabkan air berubah menjadi kecoklatan. Kemudian yang kedua, tahap mendesain perencanaan proyek. Yang pertama, reaksi redoks yang terjadi pada percobaan 1 dan 2 adalah reaksi reduksi. Yang kedua, fungsi larutan garam terhadap reaksi reduksi pada baterai sebagai sumber listrik, karena larutan garam merupakan larutan elektrolit kuat sehingga baterai menghasilkan gelembung-gelembung gas. Yang ketiga,
ketiga, betadin mengandung iodin atau senyawa I2 yang dicampurkan dengan air menghasilkan ion iodin. Ion iodin yang larut dalam air diikat oleh asam askorbat dari vitamin C sehingga hilangnya warna kecoklatan pada air tersebut. Kemudian tahap menyusun jadwal. Yang pertama, uraian kegiatan. Kami dari kelompok 2 melakukan praktikum sederhana reaksi redoks pada baterai dan penambahan vitamin C dan betadin yang telah ditentukan oleh guru dengan tujuan untuk mengetahui jenis reaksi redoks pada baterai dan penambahan vitamin C pada betadin. Kemudian urutan kegiatan. Yang pertama, 1. Mengkaji literasi yang mendukung tentang praktikum kami tersebut dapat dicari melalui internet. Yang kedua, mendiskusikan dengan teman sekelompok tentang teknik pelaksanaan praktikum. Yang ketiga, mempersiapkan pelaksanaan praktikum berupa alat dan bahan. Yang keempat, melaksanakan praktikum dan mendokumentasikannya pada video. Yang kelima, mempresentasikannya di depan kelas. Kemudian waktu dan tempat pelaksanaan. Hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021. Waktu pukul 11 waktu Indonesia Timur, tempat Taman Lokasi Cair. Metode atau cara pelaksanaan pada percobaan yang pertama yakni reaksi redoks pada baterai. 1. Membuat larutan garam dengan cara memasukkan garam secukupnya. Yang kedua, memasukkan baterai ke dalam larutan garam. Dan yang ketiga, amati perubahan yang terjadi. Kemudian percobaan yang kedua yaitu penambahan vitamin C pada betadin. Yang pertama, siapkan gelas dan tuangkan air secukupnya. Yang kedua, masukkan betadin 20 tetes ke dalam air. 3. Aduk hingga merata. 4. Masukkan vitamin C. Dan yang kelima, tunggu beberapa menit dan amati perubahan yang terjadi. Kemudian alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk praktikum. Yang pertama, alat, gelas dan sendok. Bahan, air, garam, baterai, vitamin C, dan betadin. Kemudian kami akan membacakan laporan praktikum kami dengan materi reaksi redoks pada baterai dan penambahan vitamin C pada betadin. Yang pertama, pendahuluan. 1. Yang pertama, pendahuluan. 1.1 Tujuan dari dilakukan praktikum ini adalah untuk mengetahui jenis reaksi redoks pada baterai dan penambahan vitamin C pada betadin. 1.2 Metode kerja. A. Alat. Alat yang dibutuhkan dalam praktikum ini adalah gelas dan sendok. Kemudian bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini adalah air, garam dapur, baterai, vitamin C, dan betadin. C. Cara kerja. Pada percobaan pertama, reaksi reduksi pada baterai. 1. Membuat larutan garam dengan cara memasukkan garam secukupnya ke dalam gelas yang berisi air dan aduk hingga merata. Yang kedua, masukkan baterai ke dalam larutan garam. Yang ketiga, mengamati perubahan yang terjadi. Pada percobaan kedua, penambahan vitamin C pada betadin. Yang pertama, siapkan gelas dan tuangkan air secukupnya. Kedua, dimasukkan betadin 20 tetes ke dalam air. Ketiga, aduk hingga merata. Keempat, masukkan vitamin C. Dan yang kelima, tunggu beberapa menit dan amati perubahan yang terjadi. Hasil pengamatan dan pembahasan. 2.1 Hasil pengamatan pada percobaan pertama. Hasil pengamatan dari praktikum yang dilakukan adalah adanya gelembung-gelembung gas yang keluar dari baterai. Pada percobaan kedua, hasilnya air yang ditetesi dengan betadin berubah menjadi bening dari bening menjadi coklat loh. Oh, air seret tambahkan iodin, ya bening menjadi coklat. Nanti seret tambahkan vitamin C kan maksudnya juga jadi kembali kan? Kemudian pada percobaan kedua, hasilnya air yang ditetesi dengan betadin berubah dari bening menjadi kecoklatan. Setelah dimasukkan dengan vitamin C, larutan tersebut berubah menjadi bening. 2.2 Pembahasan. Pada praktikum sederhana reaksi redoks dengan memasukkan baterai ke dalam gelas yang berisi larutan garam.
Hasilnya menimbulkan gelembung-gelembung gas yang keluar dari baterai tersebut. Hal ini menunjukkan adanya pelepasan oksigen atau terjadinya reaksi reduksi. Sedangkan pada percobaan kedua juga terjadi reaksi reduksi karena betadin mengandung senyawa iodin diikat oleh asam askorbat yang ditandai dengan perubahan warna kecoklatan menjadi bening kembali. Sekian pemaparan LKPD kami dan berikut ini adalah pemaparan dari video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Firlan Selmin sebagai ketua kelompok dan Saya Mario Jaguna sebagai peraga dan saya Ian Adrian sebagai kameramen. nah di sini kami akan melakukan praktikum berupa 2 percobaan yaitu reaksi redoks pada baterai dan Reaksi redoks pada vitamin C dan betadin. nah saksikan video kami berikut ini. Hai teman-teman, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu reaksi redoks? Nah, jadi reaksi redoks adalah reaksi di mana terjadi perubahan bilangan oksidasi. Ada reaksi reduksi dan ada reaksi oksidasi. Reaksi reduksi adalah reaksi terjadinya penurunan bilangan oksidasi melalui penangkapan elektron. Sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang terjadinya peningkatan bilangan oksidasi melalui pelepasan elektron. Tujuan dari dilakukannya praktikum ini adalah untuk mengetahui jenis reaksi redoks pada baterai dan penambahan vitamin C pada betadin. Alat yang dibutuhkan dalam praktikum ini adalah gelas, sendok, dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini adalah air, garam dapur, baterai, vitamin C, dan betadin. Percobaan 1. Reaksi reduksi pada baterai. Membuat larutan garam dengan cara memasukkan garam secukupnya ke dalam gelas yang berisi air dan diaduk hingga merata. Kemudian, masukkan baterai ke dalam larutan garam. Selanjutnya, amati perubahan yang terjadi. Hasil pengamatan percobaan pertama adalah adanya gelembung-gelembung gas yang keluar dari baterai. Percobaan 2. Penambahan vitamin C pada betadin. Disiapkan gelas dan air secukupnya.
diaduk hingga merata. Dan masukkan vitamin C. Kemudian tunggu beberapa menit dan diamati perubahan yang terjadi. Hasil pengamatan percobaan 2. Hasilnya, air yang ditetesi dengan betadin berubah dari bening menjadi kecoklatan. Setelah dimasukkan vitamin C, larutan tersebut berubah menjadi bening. Sekian pemaparan video praktikum dari kami. Berikutnya saya akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kepada kelompok 1 dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana cara membuktikan baterai merupakan reaksi reduksi? Sekian. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Selanjutnya kami akan mencoba sebisa mungkin untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Dipersilakan dulu. Iya, persilakan. Baik, kepada yang akan menjawab pertanyaan dipersilakan untuk menjawab. Oke, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan. Oke, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Rika dari kelompok 1. Baiklah, saya akan menjawabnya, yaitu baterai itu merupakan salah satu jenis reaksi reduksi yang dibuktikan atau ditandai adanya gelembung-gelembung gas. Nah, gelembung-gelembung gas itu merupakan oksigen yang berasal dari baterai yang dicelupkan ke dalam larutan garam. Nah, karena larutan garam merupakan larutan elektrolit yang dapat menghasilkan arus listrik. Jadi seperti itu. Ada tanggapan dari kelompok 1? Jadi baterai bisa menghasilkan gelembung gas karena adanya aliran listrik. Adanya aliran listrik dari larutan garam begitu. Iya, betul. Seperti itu. Sesuai dengan praktik kami. Baik, terima kasih. Bagaimana? Saya ulangi ya. Baiklah, kelompok 1 bagaimana? Cukup jelas dengan jawaban dari kami? Iya, jelas. Terima kasih. Sama-sama. Karena sudah. Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya, maka kami akan menutup presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, baik, tepuk tangan buat kelompok. Nah, kelompok terakhir saya persilakan kepada kelompok 3. Silakan kelompok 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya, kesempatan saya Padia Santoso sebagai pembaca materi, dan di sebelah kiri saya Muhammad Safi sebagai penulis. Baik, sekarang kami akan membacakan hasil diskusi kami kepada pembaca materi. Saya persilakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Setelah menonton video yang telah di-share oleh guru di Google Classroom, selanjutnya saya akan membacakan hasil diskusi RKPD kami.
Judul praktikum perkaratan pada paku. Tahap pembelajaran 1. Tahap penentuan pertanyaan mendasar atau mengumpulkan informasi. Setelah menyimak tayangan video, pertanyaan esensial yang kami kemukakan adalah 1. Reaksi reduksi apa yang terjadi pada paku? Kedua, mengapa paku bisa berkarat jika terkena air? 2. Tahapan mendesain perencanaan proyek. Jawabannya, reaksi redoks yang terjadi pada perkaratan paku adalah reaksi oksidasi yang melibatkan besi, oksigen, dan air. Untuk jawaban kedua, air bisa menyebabkan paku menjadi berkarat karena terjadi reaksi kimia antara besi dan air, di mana air mengandung oksigen yang menyebabkan terjadi oksidasi atau perkaratan paku. Tahapan menyusun jadwal. Pertama, uraian kegiatan. Kami dari kelompok 3 melakukan praktikum sederhana reaksi redoks dengan judul perkaratan pada paku yang telah ditentukan oleh guru kami dengan tujuan 1. Mengidentifikasi reaksi oksidasi yang terjadi pada paku yang diberi beberapa perlakuan. Kedua, prosedur kegiatan praktikum berdasarkan literasi, internet, dan video YouTube yang sudah dibagi oleh guru kami melalui Google Classroom. Kedua, urutan kegiatan. 1. Mengkaji literasi yang mendukung tentang praktikum kami, yaitu bisa dicari melalui internet ataupun YouTube. Kedua, mendiskusikan dengan teman kelompok tentang teknisi pelaksanaan praktikum. Yang ketiga, mempresentasikan pelaksanaan praktikum berupa alat dan bahan. Keempat, melaksanakan praktikum dan mendokumentasikan dalam bentuk video. Dan yang terakhir, mempresentasikan di depan kelas. Untuk yang ketiga, waktu dan tempat pelaksanaan. Hari atau tanggal Jumat 23 Juli 2021. Waktunya itu 14.00 waktu Indonesia Timur. Tempat di rumah. Selanjutnya, metode atau cara pelaksanaan. 1. Diberi nomor pada masing-masing gelas plastik. Yang kedua, dimasukkan paku pada gelas masing-masing 1 buah. Ketiga, dimasukkan air ke dalam gelas nomor 1 dan nomor 2. Keempat, dimasukkan minyak goreng ke dalam gelas nomor 3 dan nomor 4. Yang kelima, dibiarkan paku dan udara pada gelas nomor 5 dan nomor 6. Yang keenam, ditutup gelas nomor 2, 4, dan 6 dengan plastik dan karet. Yang ketujuh, dibiarkan selama 3 hari. Dan yang kedelapan, diamati perubahan yang terjadi pada paku. Terakhir, alat atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk praktikum. Untuk alat, yang pertama 6 buah gelas plastik, kedua 3 buah karet gelam, yang ketiga 3 buah plastik atau penutup. Bahan 1. 6 buah paku yang baru, 2 minyak goreng, dan 3 air. Baiklah, itu saja pemaparan hasil LKPD dari kami. Selanjutnya kami akan menanyakan hasil video praktikum kami dengan judul perkaratan pada paku. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fadia Santoso. Di sini saya berperan sebagai seorang praktikan. Dan di sebelah saya, itu adalah sekilas perkenalan dari kami. Selanjutnya, kami akan melakukan percobaan praktikum reduksi pada perkaratan paku. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan alat dan bahannya tersebut. Kita lanjut saja ke cara kerjanya. Diberi nomor pada masing-masing gelas plastik. Jadi, sebelum itu kita harus memberi nomor
2, 3, dan seterusnya kepada masing-masing kelas yang sudah tersedia. Setelah itu langkah yang kedua yaitu masukkan paku kepada masing-masing satu buah ke dalam gelas yang sudah dikasih nomor. Setelah selesai kita masukkan semua paku ke dalam gelas, tentunya menggunakan plastik. Selanjutnya yaitu 3 gelas ini selama 3 kami akan menjelaskan tentang uji coba pertama itunya akan terjadi seperti ini. Kelasnya tidak gitu. 3 hari untuk belasan dan warna airnya itu dari hari ketiga berikan pelunas dan bagian paku tersebut karena paku beroksidasi oleh oksigen di udara ya. Karena paku hanya Baiklah, apa ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2? Pada kelompok 2, kami persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Langsung saja ke pertanyaannya. Mengapa paku yang berada dalam minyak goreng tidak mengalami reaksi oksidasi atau perkaratan? Sekian dan terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 kepada yang akan menjawab. Silakan. Jawabannya adalah berdasarkan hasil praktikum kami pada gelas nomor 3 dan nomor 4, paku tidak berkarat pada minyak kelapa sebab larutan minyak kelapa tidak mengandung oksigen dan larutan ini menghalangi kontak antara logam di paku dengan oksigen di udara. Tanpa adanya oksigen, perkaratan yang merupakan reaksi oksidasi tidak dapat terjadi. Mungkin itu saja. Apakah ada tanggapan? Bagaimana dengan jawaban dari kami? Siap, sudah jelas. Baiklah, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami akan menutup presentasi kami. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk kelompok 3 terutama. Ya baik, hasil pemaparan dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah bagus, tetapi ada beberapa yang saya ingin memberikan masukan terkait dengan video pembelajaran. Yang pertama untuk kelompok 1. Nah, kelompok 1 di sini kan kalian menggunakan timer. Usahakan timer Anda kan setel 5 menit. Misalkan 10 menit pertama Anda pause. Baru setelah selesai semua Anda lanjutkan supaya pada timer Anda dia berlanjut, tidak terpakai dari 9 menit, 5 menit. Jadi ketika selesai semua pas 30 menit. Seperti itu. Jelas? Ya, jadi timernya nanti kalau ada praktikum seperti yang praktikum lain yang menggunakan timer, usahakan timernya jangan di stop tapi di pause supaya ketika terakhir dia punya ending pas 30 menit. Seperti itu. Paham kelompok 1? Paham. Ya. Untuk kelompok 2. Nah, kelompok 2 tadi saya lihat videonya dia agak silau begitu. Sehingga kemudian yang kedua, pengeditan tulisan coba Anda mengcombine antara pencerahan efek dari bahasa intinya kontrasnya itu terlalu silau, kemudian tulisannya kayak warna putih, kayak apalagi orang yang ragu seperti saya kan tidak bisa baca dari jarak jauh seperti itu. Yang lain langkah-langkah semua cukup keren, ya bagus untuk kelompok 2 dan terakhir kelompok 3. Nah, karena
jeda waktu, ya. Jadi cukup bagus. Jadi pengamatannya dilakukan hari pertama setelah praktikum, hari kedua dan hari ketiga. Mungkin itu saja. Dan saya minta agar kelompok 1, 2, dan 3 menyampaikan hasil kesimpulan berdasarkan praktikum kalian. Silakan kelompok 1. Baik, berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa irisan buah apel jika dibiarkan di udara terbuka terjadi reaksi oksidasi yang ditandai dengan reaksi perubahan warna menjadi kecoklatan. Dan cara mengatasi perubahan warna tersebut adalah dengan direndam menggunakan larutan jeruk nipis. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 2, kelompok 1 maaf. Silakan untuk kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 2 akan membacakan kesimpulan. Pada praktikum sederhana reaksi redoks dengan memasukkan baterai ke dalam gelas dengan berisi larutan garam, hasilnya menimbulkan gelembung-gelembung gas yang keluar dari baterai tersebut. Hal ini menunjukkan adanya pelepasan oksigen atau terjadinya reaksi reduksi. Sedangkan pada percobaan kedua juga terjadi reaksi reduksi karena betadin mengandung senyawa iodin diikat oleh asam askorbat yang ditandai dengan perubahan warna kecoklatan menjadi bening kembali. Kesimpulannya, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, baterai dan penambahan betadin dan vitamin C merupakan reaksi reduksi. Yang kedua, baterai melepaskan oksigen dengan adanya gelembung-gelembung gas. Yang ketiga, terjadinya perubahan warna dari kecoklatan menjadi bening. Sekian kesimpulan dari kami. Terima kasih. Ya, baik. Terakhir kelompok 3. Baiklah, kami akan membacakan kesimpulan untuk hasil praktikum kami. Untuk kesimpulan pertama, terjadi reaksi oksidasi pada paku gelas nomor 1, 2, 5, dan 6 yang ditandai dengan perubahan warna kecoklatan pada paku dan bercak-bercak hitam. Yang kedua, paku gelas nomor 1 lebih cepat berkarat, sedangkan yang lambat terjadi pada gelas nomor 6. Dan yang ketiga, paku pada gelas nomor 3 dan 4 tidak mengalami oksidasi karena minyak termasuk pelunas dan sebagai pencegah terjadinya oksidasi. Dan kesimpulan terakhir yaitu air sebagai reduktor terbaik setelah udara. Mungkin itu saja dari kami. Ya. Baik, demikian hasil penyampaian kesimpulan dari masing-masing kelompok. Selanjutnya saya akan menjelaskan kembali terkait dengan hasil praktikum. Perhatikan penayangan berikut. Nah, untuk kelompok 1 praktikumnya tentang percobaan reaksi redoks pada buah apel. Tadi sudah benar dikatakan oleh kelompok 1, ketika buah apel yang Anda gigit atau Anda makan atau Anda iris akan, kalau Anda dibiarkan dalam keadaan terbuka, lama-kelamaan apel tersebut berubah menjadi warna coklat. Reaksi ini disebut reaksi enzimatis, reaksi perubahan warna menjadi coklat. Mengapa? Karena di dalam buah apel itu terkandung enzim PPO. Ini dia, yaitu polifenol oksidase. Ketika buah apel yang Anda belah karena di dalam buah itu kan sudah ada enzim tersebut, yaitu enzim PPO. Dia terbuka dengan udara. Oksigen yang ada di udara akan bereaksi dengan enzim tersebut menjadi, ini dia. Tadi dikatakan kelompok 1 ya betul, yaitu senyawa quinone yang menyebabkan warna buah apel menjadi coklat atau terjadi brownisasi, percoklatan. Sehingga karena enzim tersebut dia bereaksi dengan oksigen, maka reaksi tersebut
dikatakan sebagai reaksi oksidasi. Seperti itu. Yang berikut. Nah, kelompok 2. Tadi disimpulkan bahwa percobaan tadi kenapa sehingga di dalam percobaan kelompok 1 ada perlakuan yang berbeda, yaitu irisan yang kedua direndam dengan jeruk nipis. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mencegah atau memperlambat terjadinya reaksi oksidasi. Kenapa? Karena di buah apel tadi yang telah diiris sudah tidak bereaksi dengan oksigen, melainkan dengan asam sitrat yang ada di dalam jeruk nipis tersebut, sehingga tidak terjadi reaksi oksidasi. Nah, untuk percobaan kelompok 2, di situ telah disimpulkan bahwa reaksinya terjadi reaksi reduksi. Nah, Anda lihat ini adalah persamaan reaksinya, di mana vitasimin ini adalah senyawa di dalamnya mengandung asam askorbat dengan persamaan reaksi kimianya C6H8O6 akan bereaksi dengan betadin, di mana di dalam betadin ini mengandung iodin dengan rumus kimianya I2. Terjadi reaksi menjadi C6H6O6 tambah 2I- dan 2H+. Nah, dilihat dari mana? Kalau reaksi ini adalah reaksi reduksi. Ada konsep lain yang menyatakan bahwa pelepasan dan pengikatan hidrogen. Jika hidrogennya dilepas atau terjadinya pelepasan hidrogen, maka reaksi tersebut adalah reaksi reduksi. Sebaliknya, apabila senyawa tersebut mengikat hidrogen, maka reaksi tersebut adalah reaksi oksidasi. Kalian perhatikan di persamaan ini. Hanya ada di ruas kiri atau di ruas kanan H+-nya? Di ruas kanan. Ruas kanan dari kalian? Iya. Sudah? Di ruas kanan. Kalau ruas kiri reaktan, ruas kanan produk. Nah, yang kedua, Anda bisa menghitung bilangan oksidasi. Anda perhatikan I2. Kalau dalam keadaan unsur bebas, berapa bilangan oksidasinya? 0. Anda perhatikan di ruas kiri, berapa bilangan oksidasi I-? Negatif 1. Iya, negatif 1, tergantung muatannya. Dari 0 menjadi negatif 1, mengalami kenaikan atau penurunan? Penurunan. Sehingga reaksinya apa? Oksidasi atau reduksi? Reduksi. Nah, seperti itu. Sehingga tadi sudah disimpulkan oleh kelompok 2 bahwa percobaannya adalah termasuk reaksi reduksi. Nah, berikut untuk kelompok 3 tentang perkaratan pada paku. Paku adalah salah satu jenis daripada besi. Tadi dari awal saya sudah sampaikan kenapa besi itu bisa berkarat, karena ada 2 faktor. Yang pertama dikenai dengan air, dan yang kedua adanya oksigen di udara. Nah, kenapa air itu bisa menyebabkan paku atau besi berkarat? Karena di dalam kandungan air dengan rumus kimia H2O. Nah, di air ini juga mengandung oksigen, sehingga paku bisa berkarat jika dikenai air dan udara. Dan tadi dikatakan bahwa ada nomor 3 dan 4 tidak mengalami reaksi oksidasi karena adanya perlakuan atau penambahan minyak goreng. Minyak goreng ini sebagai pelumas atau dia sebagai salah satu cara mencegah adanya perkaratan pada paku. Ya, betul sekali. Mungkin itu saja penjelasan terkait dengan praktek video praktek video kalian. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau belum paham? Sudah paham? Jadi jangan lupa kalian mengunggah video praktikum kalian di media sosial. Terserah Anda mau pilih Facebook, Instagram,
Nah, karena sudah tidak ada pertanyaan, jadi untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Insya Allah pada pertemuan berikut kita akan ulangan harian KD 3.3 tentang penyetaraan reaksi redoks. Tolong kalian pelajari materi pertama, yaitu tentang konsep reaksi redoks. Yang kedua, tata cara atau cara menyetarakan reaksi redoks dengan dua metode. Dan yang ketiga, Anda pahami betul hasil video praktikum kalian. Jelas? Jelas. Ya, terima kasih. Tolong selalu jaga kesehatan karena kita belum terbebas dari virus corona. Iya, betul. Selalu jaga jarak. Tetap memakai masker. Ya, kita akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelas, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, saya minta kita kelas untuk memimpin doa bersama. Silakan kita kelas. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Saya minta maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Alhamdulillah, hari ini kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam